Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori pertukaran, di mana teori pertukaran sosial adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pada hubungan timbal balik antara individu atau kelompok, di mana setiap interaksi didasari oleh evaluasi untung dan rugi. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memilih hubungan sosial yang memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal, di mana berakar pada prinsip-prinsip ekonomi. Teori ini melihat interaksi sosial sebagai bentuk investasi di mana individu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya itu ada dua tokoh utama dalam teori pertukaran, di mana itu satu tuh George Chesbehomas, di mana dia itu lahir tanggal 11 Agustus 1910 sampai tanggal 29 Maret 1989, di mana Homas adalah pelapor teori pertukaran sosial. Menurutnya, perilaku manusia dipengaruhi oleh penghargaan yang diterima dari interaksi. Di sini ada prinsip-prinsip utama teori pertukaran. George Homas, di mana saat itu prinsip imbalan dan biaya. Setiap hubungan sosial melibatkan imbalan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan. Dua, keseimbangan dalam pertukaran, di mana hubungan sosial yang baik terjadi ketika ada keseimbangan antara apa yang diberikan dan diterima oleh individu dalam interaksi. Tiga itu ada timbal balik, di mana interaksi sosial didasarkan pada prinsip saling memberi dan menerima, di mana hubungan tetap berlanjut jika kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan. Empat itu motivasi untuk memaksimalkan keuntungan, di mana individu yang memiliki tindakan atau hubungan yang memberi keuntungan maksimal dan kerugian. Selanjutnya itu ada tiga itu satu proposisi sukses dari Homans, di mana semakin sering tindakan seseorang dihargai atau mendapat ganjaran, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut melakukan tindakan yang sama. Dua, ada proposisi rangsangan dan stimulus, di mana apabila pada masa lampau ada satu stimulus atau sejumlah stimuli, di dalamnya tindakan seseorang mendapat ganjaran, maka semakin stimulus atau stimuli yang ada menyerupai stimulus atau stimuli pada masa lampau itu, semakin besar pula kemungkinan bahwa orang tersebut akan melakukan tindakan yang sama. Tiga, proposisi nilai, di mana semakin tinggi nilai tindakan seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang itu melakukan tindakan yang sama. Di mana ada proposisi persetujuan dan agresi, di mana ada 2 poin. Pertama itu, bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran seperti apa yang diharapkannya atau mendapat hukuman yang tidak diharapkannya, maka semakin besar kemungkinan bahwa dia menjadi marah dan melakukan tindakan yang agresif, dan tindakan agresif itu menjadi menilai baginya. Poin kedua itu adalah apabila seseorang mendapat ganjaran yang lebih besar daripada yang diharapkannya atau tidak mendapat hukuman yang diperhitungkannya, maka dia akan menjadi senang, lebih besar kemungkinannya dia akan melakukan hal-hal yang positif. Di sini, menurut Peter Blau, interaksi sosial pertama-tama muncul di dalam kelompok-kelompok sosial, di mana orang tertarik kepada kelompok tertentu. Mereka merasa bahwa hubungan dengan kelompok tersebut akan memberikan lebih banyak imbalan atau keberuntungan daripada bergabung dengan kelompok lain. Mereka juga tertarik kepada kelompok tertentu itu, maka mereka ingin supaya mereka diterima di kelompok lain. Untuk diterima di dalam kelompok itu, mereka harus menawarkan kepada anggota-anggota kelompok itu imbalan-imbalan atau keuntungan-keuntungan tertentu. Relasi dengan anggota kelompok baru itu akan menjadi kuat ketika mereka berhasil menggenangkan anggota kelompok. Dan ketika anggota kelompok mendapatkan apa yang mereka harapkan dari anggota-anggota baru itu.
Di sini dalam pandangan Peter Blau ada 4 tipe dasar dari nilai-nilai. Pertama itu ada nilai-nilai yang bersifat khusus atau partikular, di mana nilai-nilai ini adalah media untuk integrasi dan solidaritas di dalam masyarakat. Nilai ini berfungsi untuk mempersatukan kelompok ke dalam. Kedua itu ada nilai-nilai yang bersifat universal, di mana nilai-nilai adalah standar-standar yang bersifat umum. Berdasarkan standar ini, sebuah pertukaran yang tidak langsung bisa dilakukan. Ketiga itu ada nilai-nilai yang bersifat melegitimasi otoritas, di mana nilai-nilai ini, jenis ini memberikan legitimasi atas kekuasaan kepada orang-orang tertentu seperti para pemimpin supaya bisa memberikan kontrol sosial. Keempat itu terakhir itu nilai-nilai oposisi, di mana nilai-nilai ini memberikan kemungkinan untuk menyebarluaskan perasaan kepada perlunya perubahan yang jauh lebih efektif daripada penyebaran melalui kontak pribadi antara orang-orang untuk. Oke, terima kasih. Hanya itu yang saya bisa berikan tentang penjelasan teori pertukaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.